yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka bilang, sudahlah, kamu enggak usah berdebat dengan kami, kamu juga enggak usah nginget-ngingetin kami tentang apa yang dulu kami lakukan, kami udah tahu, pokoknya enggak mau ikut kamu. Nah, gitu. Jadi setelah diajak diskusi itu bilang, pokoknya enggak mau. Ya kalau diskusi sudah pokoknya itu udah repot, ya kan? Udah repot. Karena kalau bicara pokoknya itu sudah bicara tentang menutup diri, menutup hati, menutup diri. Nggak mau. Jadi mau diberikan logika-logika yang nyambung, mau diberikan dalil-dalil yang benar-benar nyata, bahkan fakta-fakta sejarah yang mungkin sudah terjadi, enggak penting. Emoh. Kalau sudah emoh, itu repot. Nah, ini mereka mengatakan begitu. No, sudah. Qulubuna ghulfun. Kami tidak mau ikut kamu, wahai Muhammad. Kami sudah ikut saja apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, pokoknya emoh. Pokoknya emoh. Zaman sekarang ada nggak yang pokoknya gini? Pokoknya emoh. Kamu mau ngomong apa saja kami sudah pokoknya iman kami dalam konteks tradisi kami kuat, kami tidak akan berpaling. Jadi sudah kadung jadi pokoknya tidak mau lah. Diterangkan dengan logika ya enggak, ya, dengan dalil akli enggak, dalil nakli enggak. Bahkan diungkapkan sejarah-sejarah masa lalu tentang apa yang mereka lakukan itu sama dengan pembangkangan orang-orang terdahulu. Yo wis, pokoknya wajadna aba'ana gitu itu. Kami menemukan warisan dari tradisi nenek moyang kami, masyarakat kami selama ini begini, ya sudah. Enggak tahu nanti diterima enggak diterima itu urusan Tuhan. Itu biasanya. Zaman sekarang ada nggak yang jawab begitu? Ada nggak? Ada, ya toh? Jadi bahkan di dalam beberapa ayat itu disampaikan gini, apakah mereka saling pesan memesan? Kok sama? Jawabannya umat ketika membantah Nabi Nuh, lalu sekian ratus atau sekian ribu tahun jawabannya untuk membantah Nabi Ibrahim, lalu sekian ratus sekian ribu tahun jawabannya untuk membantah Nabi Ismail, Ishak, ya kan? Lalu sampai Nabi Yakub dan seterusnya. Kok sama? Itu kenapa? Ya karena setannya hidup terus, yang mati orangnya. Setannya ya gitu-gitu aja. Cuma manusia tidak pernah mau belajar dari nenek moyang mereka. Kesalahan pembangkangan yang sama, dengan alasan yang sama, akhirnya berakhir sama. Apa? Ya dilaknat Allah. Makanya di situ disebut bala'anahumullahu bikufrihim. Faqalilam ma yu'minun. Mereka dilaknat Allah. Dan memang cuma sedikit yang beriman, banyak loh dulu. Ayat yang menerangkan bahwa memang di zaman kapanpun Rasul itu pengikutnya sedikit. Sedikit. Coba baca kisah tentang Nabi Nuh.
ketika bumi ditenggelamkan oleh banjir bandang, itu yang ikut dalam perahunya Nabi Nuh itu hanya puluhan loh, nggak sampai ratusan loh. Coba bandingkan dengan penduduk bumi saat itu, meskipun mungkin belum miliaran, tapi sudah jelas jutaan lah. Gitu. Nah, terus gimana? Ya karena itu kemarin itu mereka itu ayat yang sebelumnya itu loh. Afakullama ja'akum rasulun. Apakah tiap datang rasul itu bima latahwa anfusukum, dengan membawa apa yang tidak cocok dengan nafsunya. Dengan nafsunya. Nah, itu yang kemudian menjadikan rasul-rasul itu pasti didustakan. Gitu loh. Itu yang membuat rasul didustakan itu gitu. Ada ayat lagi yang menerangkan kenapa kok selalu rasul itu didustakan. Kalau ayat yang 87 kemarin itu kan karena tidak cocok dengan nafsu. Nah, ada Allah juga berfirman, sudah kami datangkan kebenaran itu. Tapi kebanyakan kalian, kan di sini fakolilan ya, fakolilan la yu'minun di ayat 88 ini ya, surat Al-Baqarah ini. Lah, yang sebagian yang lain gimana? Yang sebagian lain yang besar kemana? Kok nggak suka? Coba dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 78. Az-Zukhruf ayat 78. Oh, yang belum pernah baca, silakan. Az-Zukhruf ayat 78. Ketemu? Wah, Izin Gus. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Oke, tahan di situ ya. Tahan di surat Az-Zukhruf tadi. Coba kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 88. Di situ disebutkan faqalilan ma yu'minun. Sebagian kecil kalian beriman. Nah, di surat Az-Zukhruf ayat 78 tadi disebutkan kebanyakan, berarti sebagian besar toh, sebagian besar kalian itu tidak suka terhadap kebenaran. Sebagian besar tidak suka. Kenapa tidak suka? Balik ke yang ayat 87 surat Al-Baqarah kemarin. Karena kayak kalau surat Az-Zukhruf tadi, coba dipegang di situ ya. Surat Az-Zukhruf tadi menyatakan manusia itu sudah didatangkan kebenaran, tapi terhadap kebenaran itu tidak suka. Sehingga sebagian besar enggak beriman, sebagian kecil cuma beriman, seperti dalam surat Al-Baqarah 88, sebagian besar berarti enggak. Lah kenapa mereka enggak suka? Ayat yang dijawab adalah dijawab di ayat 87 kemarin. Karena Rasul itu membawa ja'akum itu bima la tahwa anfusukum, membawa apa yang tidak disukai. Loh, begitu loh Mas. Begitu. Sehingga orang-orang para rahib Yahudi ini jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Ayo bangun biar tahu runutan dan anatominya. Nanti antar ayat itu bagaimana. Nanti tak ulangi lagi ya. Ayo bangun. Ayo bangun. Hari Senin kok tidur itu loh. Hei, Senin ini nih. Nanti rezeki patok ayam. Iya loh, kata Nabi itu kalau tidur habis subuh itu bikin fakir. Wih. Bikin fakir. Ya fakir harta, ya fakir ilmu. Nah, bangun itu loh, Pak Majukan sudah senyum-senyum. Syekh Al-Mukarram Al-Qadi Al. Ayo ya, jadi gini. Pak Runut lagi, besok pada saat murojaah harus bisa nerangkan loh ya. Gini.
Di ayat 88 ini diterangkan bahwa ayat 88 surat Al-Baqarah ini diterangkan bahwa terhadap kebenaran itu sebagian kecil yang beriman. Sebagian kecil yang beriman. Berarti sebagian besar nggak beriman, kan gitulah. Kalau mafhum mukhalafahnya. Artinya dipahami sebaliknya. Mafhum mukhalafah itu dipahami sebaliknya. Berarti kalau sebagian kecil yang beriman, berarti sebagian besar tidak beriman. Gitu kata Gus Al begitu. Ini saya bersama Gus Al ini di Swiss Bell Inn Hotel Cikarang. Mau ada pelatihan, ada training untuk pandu digital. Saya dikontrak oleh Kementerian Informasi. Ya. Nah, kenapa sebagian kecil beriman dan sebagian besar tidak beriman? Dijawab di surat Az-Zukhruf ayat apa? Ayat 78. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah kami datangkan kebenaran kepada kalian, tapi sebagian besar kalian terhadap kebenaran itu tidak suka. Jadi kalau tadi sebagian besar tidak beriman, kenapa tidak beriman? Jawabannya di surat Az-Zukhruf ayat 78. Karena tidak suka. Tidak suka. Terhadap kebenaran itu tidak suka. Karihun. Dan itu sebagian besar. Kalau ditanya lagi, kenapa tidak suka? Dijawab di surat Al-Baqarah kemarin, ayat yang 87. Itu caranya. Ayat 87 dia menyatakan, ayat itu menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul kepada kalian dengan membawa apa yang tidak cocok, tidak kamu sukai, tidak cocok dengan nafsu kalian, maka kamu menyombongkan diri, sebagian kamu dustakan, bahkan sebagian yang lain kamu bunuh. Berarti kenapa tidak suka? Pertanyaannya dijawab karena apa yang dibawa Rasul itu tidak sesuai dengan nafsu manusia. Itulah dulur. Nah, sehingga ayat yang selanjutnya, ini masih lambung ya. Tahan napas dulu. Di situ sebutnya, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika sudah datang. Loh, terus kamu sukanya gimana? Ya apa yang dulu kami harapkan. Gitu. Apa yang dulu kami harapkan. Mereka berharap ada Rasul, ada utusan Tuhan yang menolong mereka memenangkan agama ini. Di situ disebutkan, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Mereka selalu berharap-harap akan datangnya, kayak sekarang lah, nanti saya sebutkan ya, kayak sekarang umat Islam pengen datang Imam Mahdi dan seterusnya. Zaman dahulu juga begitu. Umat ketika sudah lama ditinggalkan nabinya, mereka lalu berharap-harap datang seorang penolong, satrio paningit, istilahnya begitu. Ya, seorang yang menjadi savior. Kalau orang Nasrani itu, biar menolong mereka. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Lalu tetapi qad ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Di Quran mereka, yakni Taurat dan Injil, itu sudah dijelaskan di situ bahwa nanti akan datang seorang utusan bernama Ahmad, ismuhu Ahmad, gitu. Meskipun dalam bahasa Ibrani maupun Qibti jelaskan itu, tapi begitu
datang, mereka ingkar. Mereka ingkar. Kenapa? Nah, kenapa mereka ingkar? Pertama karena tadi dijawab, karena membawa apa yang tidak dicocoki nafsu manusia. Kedua, karena yang datang tidak sesuai kriteria. Bangun. Pertama, dua untuk itu. Yang faktornya karena ajarannya tidak cocok dengan nafsu. Yang kedua, karena person atau sosok yang membawa itu tidak sesuai dengan kriteria umum. Saya mau tanya sama sampean sekarang, kalau yang digadang-gadang jadi kriteria umum manusia untuk jadi pemimpin yang dihormati itu seperti apa kira-kira biasanya orang itu? Ayo ngomong sini. Apa? Seperti apa yang layak itu? Yang layak untuk dihormati, ditaati itu kira-kira dengan kriteria apa? Kalau orang sekarang, coba. Intelektualnya tinggi, Gus. Apalagi? Kaya. Apalagi? Ayo, suarakan apa yang memang menjadi suara masyarakat khalayak ramai. Biar kita bisa memahami psikologi sosial umat saat itu. Coba kita tarik seandainya kita sekarang. Keturunan bangsawan, Gus. Bangsawan berarti bangsawan itu berarti bangsa mana? Bangsa di awan gitu atau gimana? Berdarah biru, Gus. Oh, berarti kalau disobek biru. Apalagi hijau, Gus. Ayo. Sesuai dengan nafsu manusia. Oke, sosoknya seperti apa? Kriterianya yang kira-kira diinginkan oleh orang. Enggak. Ayo. Mungkin gagah, sugih gitu, Gus. Gagah, sugih, apalagi Pak Wid? Apalagi Pak Budi? Pengalaman, Gus. Pengalaman apa? Pengalaman COD motor ta? Gagah, cantik. Gagah, cantik. Ayo. Gagah, cantik. Gelarnya tinggi, Gus. Apanya tinggi? Gelarnya tinggi. Gelar tinggi. Ya. Oke. Apalagi? Terkenal, Gus. Ya lagi viral, Gus. Lagi viral, terkenal. Apalagi? Dari golongan kita sendiri, Gus. Dari golongan kita sendiri. Apalagi? Bangsawan, Gus. Apa Pak Bakrun? Bangsawan, Gus. Badannya besar dan kuat. Berarti orang kayak Pak Paryo itu nggak masuk kriteria, cowili nggak kuat tak? Guys, yang cowili cilik apa mana kuru bobotnya mek 50 barangnya nggak kuat. Ini kriterianya Pak Bakul berat ini. Coba toh, ternyata dulur, hampir kebanyakan rasul itu diutus dari kaum yang tidak sampean sebutkan tadi. Bukan bangsawan, bukan ilmuwan, bukan hartawan. Hampir semuanya. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Daud pun baru jadi raja setelah mengalahkan Jalut. Beliau ini orang biasa. Makanya coba lihat, baca tuh Al-Quran itu. Hampir semuanya. Nabi Musa juga itu kan di masa Fir'aun itu kan Bani Israel itu kalangan budak. Nabi Isa apalagi? Nabi Isa malah dianggap anak zina, naudzubillah min dzalik, itu ucapannya orang zaman itu. Nabi Muhammad SAW pun dari kalangan biasa. Bahkan beliau juga tidak bisa baca tulis. Beliau juga bukan kalangan hartawan, bukan.
apalagi ilmuwan, enggak. Bangsawan juga enggak. Sehingga apa? Mantas manusia itu menganggap dan tidak cocok dengan itu kriterinya. Gitu. Coba. Jadi akhirnya apa? Mereka kecewa. Loh, kamu loh dulu itu orang-orang yang aku harapkan. Kok apa? Jadi sekarang apa? Malah nggak seperti gimana kamu ini, gitu. Maka coba dibuka itu surat Hud. Coba surat Hud. Surat Hud sudah ketemu? Ya, tentang bagaimana umat menolak Nabi itu. Coba di surat Hud ayat 62. Ayo. Surat Hud ayat 62. Oh, yang belum pernah baca, silakan. Biar tahu bahwa ada kaitannya dengan ayat ini. Enggak. Gus Nur tadi sudah, siapa lagi? Ganti ayo. Ayat surat Hud ayat 62. Bu Aida, monggo silakan Bu Aida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Sadaqallahul azim. Nah, ini dari Oku Selatan. Dingin di sana, Bu Aida? Dingin, Gus. Waduh, pakai selimut ini ya? Ya, dingin. Oke, kangen saya sama puncak Oku Selatan. Oke, yang dibaca Bu Aida tadi, jelas itu. Kamu itu adalah orang yang dulu kami harap-harapkan datangnya untuk memimpin kami, menerangkan kami, membawa kami dari kegelapan ini keluar. Tapi kok datang ternyata malah melarang-larang kami dari apa yang tradisi kami, dari cara ibadah kami. Ya enggak mau, gitu. Ragu kami enggak mau, gitu. Jadi dari sisi apa yang dibawa sudah ragu. Itu dari sisi materi yang dibawa. Karena enggak cocok dengan nafsu manusia, enggak cocok dengan tradisi. Lalu yang kedua, dari sisi sosok nih, harapannya kayak sampean tadi itu, ternyata, ayo masih melek semua ya, ternyata, coba dibuka di surat Hud juga, coba dibuka, di surat Hud juga, ayat yang ke-28. Coba. 27, maaf, 27. Ayo. 27, coba dibuka. Gantian, yang belum pernah baca, ayo. Biar pernah. Ayat 27. Oke, silakan Mbak Tri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Shadaqallah. Pas toh? Jadi satu nih, hei, coba toh, wahai Pario. Itu orang, itu misalnya waktu itu nabinya bernama Pario gitu. Wahai Pario, gitu. Kami ini nggak ngelihat kamu itu punya kamu itu manusia biasa. Udah apa begitupun orang-orang yang ikut kamu entah berapa belas orang itu hanya orang hina, orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dia itu gampang percaya kamu, wahai Pario, karena mereka orang bodoh. Makanya nggak punya wawasan, nggak pernah ke Kairo, nggak pernah ke London,
kurang jauh mainnya. Sehingga gampang percaya sama kamu. Dia juga nggak punya kelebihan apa-apa atas kami. Harta ndak, ilmu ndak, wawasan ndak, jabatan ndak. Ya pantas ikut kamu. Kalau kami, kami ini punya, gimana, ndak mungkin. Ayo. Itu ternyata sosok yang dulu diharapkan hebat dengan kriteria seperti yang sampean sebutkan tadi, ternyata ndak ada. Itu yang membuat kemudian mereka ndak mau percaya. Sekarang coba kita tarik ke sekarang. Ke sekarang kita. Ya, sambil ngeliling anak ndak apa-apa, dengerin sini. Jadi bagaimana kita ini memposisikan agar kita ndak terkena sindrom itu. Sindrom orang yang bisa diikuti dan ditaati itu hanya yang tadi itu, viral, terkenal, ilmu kitabnya hebat, kemudian orang yang apalagi ditambah kriterianya Pak Bahrul tadi ganteng, gede, dur, wah, nah itu ya kan, itu tambah lagi harus orang yang bangsawan, ternyata ini dari kalangan apalagi Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud itu, aduh, iya, Nabi Nuh itu dulu konon namanya itu adalah Yaskun, lalu diganti Nuh itu artinya air mata, karena sering nangis gitu, kalau didustakan umat nangis, nangis, itu. Beliau dikenal juga sebagai orang hanya pencari kayu bakar, tidak terkenal, tidak viral, tidak apa-apa. Makanya itu tadi dia bilang, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami, tidak punya kelebihan apa-apa. Pengikutmu pun orang yang bodoh yang gampang percaya. Sudahlah, gitu loh. Nah sekarang kira-kira tuh, kalau kita sekarang ini bagi orang-orang Kejawen menunggu Satrio Paningit bakal teko. Wah. Satrio Pinilih. Kalau orang Islam menunggu Imam Mahdi. Kalau orang Nasrani menunggu Sang Mesias. Kalau orang Yahudi menunggu Imam kedua, Raja ke-12. Kalau orang Syiah menunggu Imam 12. Semuanya dengan kriteria masing-masing. Jika ternyata Imam Mahdi sudah datang, tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Satrio Paningit juga sudah datang, lalu tidak seperti yang dikriteriakan orang-orang. Ternyata Allah punya kriteria sendiri, yang bahkan seperti yang kriterianya para nabi, para rasul terdahulu, bukan dari kalangan-kalangan yang seperti saya sebutkan tadi. Terus sampean percaya gimana caranya? Itu karena apa di sini? Di ayat 89, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Orang-orang yang bahkan sudah disebutkan dalam kitab tadi, kitab Taurat Injil tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak percaya kok. Itu tadi karena tidak sesuai dengan tafsir kriteria mereka. Maka fala'natullahi 'alal kafirin, Allah melaknat orang kafir. Benar? Saya sudah memberikan satu paparan gambaran tentang bagaimana itu, dan sekarang monggo ayo kita diskusikan. Tapi waktunya ada. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Waktunya. Assalamualaikum Gus. Gus, assalamualaikum Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ahli kelas Gus. Ya lanjut. Ya yang saya tanyakan itu memang semua tidak dikriteriakan oleh Bani Israel atau tapi juga ada yang menyatakan kok nggak diikuti oleh malaikat dan nggak dibawahi emas dan pakaian-pakaian yang baru gitu dari Allah gitu. Dia menyatakan seperti itu kayak raja gitu. Yang dimaksudnya seperti itu gimana Gus? Tolong diuraikan Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di Al-Quran juga ada itu. Tapi
kriteria mereka itu. Kenapa sih kok nggak bawa kanjun, istilahnya begitu, gudang harta apa? Maka para nabi pun menyatakan, aku tidak mengatakan bahwa aku akan membawa harta, ya, juga aku tidak mengatakan bahwa aku adalah membawa singgasana, memiliki gudang-gudang perbendaharaan harta. Aku hanyalah penyampai kebenaran, gitu. Itu sudah disampaikan. Maka ya benar tadi, memang tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh manusia, gitu. Coba itu yang disampaikan oleh ya sama. Bukanlah aku ini seorang malaikat dan sebagainya, dibawahi malaikat dan sebagainya. Itu bantahan umat zaman itu, ya. Jadi sudah dibantah juga oleh para nabi, para rasul juga, tentang kenapa aku ini tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah seorang raja, seorang bawa harta dan sebagainya. Sehingga pengertian itu ya sama, karena memang ada diskursus, ada ketidakcocokan antara apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul dengan apa yang diinginkan oleh orang. Oke, lanjut. Ada lagi? Jadi bantahan tentang seperti yang disampaikan dari Dulal Ikhlas tadi, ada juga nanti dibaca sendiri ya, dalam surat Hud ayat 31, di situ disebutkan ya bahwa itu, coba dibaca Pak dari Al-Ikhlas tadi siapa mau dibaca di surat Hud ayat 31. Ayat 31, monggo. Itu jawabannya. Silakan dibaca. Oh, nggak kelihatan. Ya, saya bacakan aja di sini. Ini Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai perbendaharaan atau rezeki Allah. Aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Jika demikian, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Nah, bisa ya. Jadi ini persista jawabannya. Nah, jadi apa yang ditanya Bapak tadi ada di surat Hud ayat 32. Aku tidak mengatakan aku punya gudang-gudang rezeki kayak dari Allah. Aku tidak mengetahui yang gaib dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku adalah malaikat. Ya, ini jawabannya Pak. Sudah dalam Al-Quran semua sebenarnya. Ini yang saya share di layar ini. Sudah jelas semua. Oke, ada lagi? Tadi ada Pak siapa Pak Yono atau Pak Yoyo? Pak Yono, Pak Yoyo. Singkat nih, Wah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Gus. Yang tadi anatomi niku Gus. Bahwa kebenaran niku kan sedikit sekali yang beriman, terus turun ke kenapa sedikit yang beriman karena tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena yang dibawa Nabi dan Rasul itu tidak sesuai dengan nafsu manusia. Menurut Nabi bahwa kebenaran itu tidak sesuai dengan kriteria umum manusia. Ya. Ini kan berlaku tidak pada zamannya para Nabi dan Rasul. Ya. Dan bahkan sampai sekarang. Apakah ini merupakan sunatullah, Gus? Atau bagaimana? Mohon penjelasan. Itu sunatullah. Itu sunatullah. Jadi makanya saya mengatakan begini. Sudah sejak dulu, bahkan Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa
umatku nanti itu yang benar-benar mendapatkan syafaat dan benar-benar mengikuti sunnah ajaranku secara benar, itu ya seperti bulu putih yang nempel di bulu sapi yang berwarna hitam gitu aja. Kenapa? Ya karena beratnya tidak cocok dengan nafsu itu. Makanya Rasulullah pernah dawuh itu, pernah setelah ada kemenangan perang besar, kemudian beliau menginspeksi pasukan. Pada saat menginspeksi pasukan, beliau mengatakan, selamat atas kemenangan yang telah kalian raih, dan bersiaplah untuk perang yang lebih besar dari ini. Apa? Kaget para sahabat. Ternyata beliau bilang, perang paling besar adalah jihadun nafas, melawan hawa nafsu. Dan itu nanti memang benar-benar akan terjadi terutama di akhir zaman. Di mana banyak orang kalah. Banyak orang kalah. Ya memang lahirnya Muslim, lahirnya ber-KTP-nya Islam, tapi ya jauh dari apa yang dilakukan, disunahkan Rasulullah. Nah ini yang kemudian mengikuti pemimpin-pemimpin atau para ahli yang cocok dengan nafsunya. Wes nggak apa-apa, jadi Islam itu nggak harus sholat, nggak apa-apa. Yang penting baik, yang penting udah syahadat. Oh nggak apa-apa, jadi muslimah itu nggak harus bertutup aurat. Itu tentang busana saja. Allah melihat bukan melihat lahirmu, akhlakmu. Ada yang mengatakan begitu. Itu yang terakhir ini, kemudian ditebak di dalam ayat yang 86-87 sebelumnya itu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah itu. Menjual kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia atau sebaliknya. Kenapa? Karena kalau tetap ikut dengan warisan Rasul Nabi, khawatir didustakan, khawatir didiskriminasi seperti Nabi Rasul dulu. Sehingga memilih untuk memberikan satu rekayasa atau modifikasi terhadap tafsir-tafsir Quran dan hadis dengan menulis kitab-kitab entah gimana agar cocok dengan nafsu manusia. Itu yang disukai manusia dan itu yang kebanyakan memang kemudian menjadi mayoritas. Sehingga Rasulullah, saya ingin tutup kajian ini dengan mengatakan, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Bada'al Islamu ghoriban. Awal Islam itu asing karena muncul di tengah kerusakan. Muncul di tengah kebatilan, hak muncul asing, sedikit. Kemudian, fasayang udu, kama bada'a ghoriban, fatu balil ghurabai. Maka kemudian lama-lama ada pengikut, nggak asing jadinya, karena banyak. Tapi kemudian terjadi penyampang, penambahan, pengurangan, penambahan, pengurangan, penafsiran yang macam-macam, perpecahan dan sebagainya. Lama-lama yang asli tertutup, nggak kelihatan. Yang muncul adalah yang palsu tadi. Kemudian suatu saat kata Nabi bahwa Islam yang asli itu muncul di tengah permukaan yang penuh kebatilan itu, maka akan ghoriban lagi, akan asing lagi, akan sedikit lagi yang asli. Maka kata Nabi, fatu balil ghurabai, maka bergembiralah untuk orang-orang yang asing. Jangan mundur, jangan gentar, jangan takut, maju terus. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Jangan takut dan jangan minder untuk menjadi yang sedikit, dan jangan terlalu berambisi untuk menjadi viral, atau malah menjadikan viral sebagai kriteria, terkenal sebagai kriteria, ilmuwan, agamawan, hartawan, jabatawan, segala macam yang jadi kriteria. Tapi kita benar-benar memilih, mengikuti, dan menetapi apa yang kita dapat dari Allah langsung, dan kita benar-benar digolongkan dengan orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dirahmati Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wal afiyata wa qina syarra ma qadait bainaka wa baina Allahumma dafa'na al-bala wal gha' wal hasina wa najina syaitan sam kufar
ربنا نجنا ولنا وشعبنا من قوم الظالمين ربنا وتجعلنا في قوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدين والآخرة وأحسن الخاتمة اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رمضان في عدد وقت الأمطار وعدد ورحمة الشر وعدد بحار ببقاء إله مستقر برحمتك وحمدك وحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولجيراننا ولأصحابنا ربنا اغفر لنا الصبر والصبر أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما